Mas Uki, ketika Civitas Akademika, orang-orang terdidik mulai menyuarakan keresahannya kemarin UGM, hari ini UII, besok ada lagi yang akan menyusul. Apakah ini masih dianggap sebagai kepentingan elektoral saja? Ya, saya pikir sih ya, di alam demokrasi yang sehat seperti sekarang ini, sah-sah saja setiap orang mengemukakan pendapatnya gitu. Dan kita bisa lihat bahwa orang-orang tersebut tidak mendapatkan ancaman, intimidasi atau apapun, mereka bebas-bebas saja mengungkapkan apa yang menjadi isi pikiran ya, walaupun itu ya kemudian menjadi kritikan keras kepada pemerintah gitu. Nah, tapi saya mau membahas ya, tadi kan Bang Masinton semacam membangun koneksi antara apa yang terjadi hari ini dengan tumbangnya rezim Orde Baru dulu ya. Yang mesti kita juga ingat ya, tumbangnya rezim Orde Baru saat itu diawali dari krisis keuangan gitu. Awal mulanya dolar yang tinggi, kita yang tidak sanggup membayar gaji PNS, guru-guru dan lain-lain, lalu merambah kepada krisis multidimensional. Saat itu saya masih ingat, inflasi itu di angka 70%-an. Hari ini 3%-an. Oke. Masyarakat itu mudah hidupnya dengan inflasi yang rendah. Apa-apa terbeli dan lain-lain. Itulah kenapa inilah benang merah dari tingginya kepuasan kepada kinerjanya Pak Jokowi gitu. Jadi apa yang terjadi 98 apabila memang diupayakan untuk terjadi lagi, saya pikir ini nggak akan terjadi. Kuncinya adalah di inflasi. Itu kau melihat begini itu yang pertama. Sebentar dong Bang Masinton. Sebentar dong Mas Sinton. Kalau persoalan 98 itu kau tidak bisa melihat itu hanya dari teknis, itu adalah kemuakan rakyat, kemuakan mahasiswa, kemuakan buruh, kemuakan petani kepada kekuasaan negara yang sudah melampaui batas. Mengelola negara tidak lagi berdasarkan etika, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai demokrasi, anti demokrasi. Saya pikir, jadi kau tidak melihatnya secara teknis begitu. Saya pikir kata etika juga belakangan ini menjadi pasal karet ya. Saya masih ingat ya, beberapa minggu yang lalu itu kan Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam, dengan segala hormat ya, saya sangat menghormati Prof Mahfud, menerima dan memfasilitasi audiensi dari dengan sekelompok orang yang bernama Petisi 100 untuk membahas diskusi yang namanya pemakzulan Presiden RI. Jadi Menko Polhukam RI menerima dan memfasilitasi diskusi yang temanya adalah pemakzulan Presiden RI. Nah, menurut saya inilah yang pelanggaran etik. Kenapa ini nggak kawan-kawan teriakin? Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan Mbak Sylvia tadi, apakah ini hanya sekedar bunga-bunga elektoral? Yes. Gitu. Yang sana melakukan pelanggaran etik, kita nggak ribut-ribut kok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.